Ya kalau memang benar ya, kalau memang benar bukti-buktinya ada ya, kenapa nggak dilaporkan aja? Laporkannya ke polisi kan. Kalau kurang percaya ke tingkat Polres ya laporkan ke Polda kan. Masih kurang percaya di Polda lapor Mabes Polri. Tinggal inti sana aja dilaporkan kalau memang bukti-bukti kuat. Tapi jangan sampai juga terjadi suatu fitnah. Perbuatan tersebut tidak ada. Tapi kalau memang bukti-bukti lengkap kenapa tidak segera dilaporkan? Inti sama laporkan, bongkar semuanya. Yang ada perubahan kalau memang benar gitu. Sampai pengasih bilang menyebut sepil nama itu entah itu oknum sipir atau oknum pihak polisian, sampai menyebut berarti kan sudah valid dong bang beritanya, bukan karangan atau bukan apa. Enggak dong, kalau masalah nama atau apa itu belum tentu valid. Yang valid itu memang data-datanya lengkap, tinggal laporkan ke polisi aja. Bongkar semuanya. Bongkar semuanya kalau memang benar. Tapi jangan sampai ada fitnah. Kalau sampai terjadi fitnah atau adanya kebohongan, berarti bisa parah tuh Ahmad Zani. Bisa dong, bisa pencemaran nama baik dong, dan merusak institusi daripada lapas juga loh. Kalau memang itu tidak, ya ada pihak lapas bisa melaporkan, ada fitnah, pencemaran nama baik kan gitu. Bang, terkait Ahmad Zani merasa dia nyaman di lapas narkotika. Dia sempat bilang di situ dia nyaman, tentram, terus tidak ada intervensi atau paksaan, dan dia tidak mau ibaratnya dipindahkan lah ke lapas Nusa Kambangan lagi. Tapi dari Ditjenpas bilang akan memindahkan Ahmad Zani dan kawan ke Nusa Kambangan lagi, karena sesuai dengan prosedur. Abang gimana menurut? Ya kalau menurut saya itu haknya daripada pihak lapas. Yang lebih tahu juga pihak lapas. Ahmad Zani perlu dipindahkan atau tidak, dia melakukan kesalahan atau tidak. Kalau masalah nyaman bukan mencari suatu kenyamanan. Namanya lagi menjalani hukuman kok. Kan ini sana loh. Dia lagi menjalani hukuman. Jadi itu adalah hak penuhnya daripada pihak lapas. Yang lebih tahu itu ada pihak lapas. Saya tidak tahu apa yang dilakukan oleh Ahmad Zani itu. Sampai pihak lapas mau memindahkan ke Nusa Kambangan. Itu hak penuhnya daripada pihak lapas. Saya nggak bisa komen itu pihak lapas nggak boleh memindahkan karena Ahmad Zani lagi nyaman, nggak juga. Yang kita tahu adalah pihak lapas. Tapi Ahmad Zani merasa dia bukan seorang penjahat besar bang, yang harus dipindahkan ke Nusa Kambangan bang. Karena kan Nusa Kambangan kan kita dengar aja kan udah ngeri. Dia bukan seorang penjahat besar. Dia bilang gitu, tidak proporsional lah untuk memindahkan dia ke sana lagi gitu. Ya enggak dong. Bisa juga dari pihak lapas punya argumen tersendiri. Kenapa Ahmad Zani dipindahkan ke Nusa Kambangan? Kalau saya kan nggak bisa menilai, saya tidak tahu loh apa yang dilakukan Ahmad Zani. Itu kalau hanya sebagai secara garis besar seperti ini, kalau saya mengatakan ya sah-sah aja sih si pihak lapas melakukan. Ada nggak larangan kalau napi itu tidak boleh kayak Ahmad Zani dipindahkan ke Nusa Kambangan? Nggak ada. Itu sepenuhnya miliknya daripada pihak lapas. Dan akhirnya kan yang pernyataan Ahmad Zani dan pengacaranya yang dia bilang yang membongkar terkait ada oknum ya banyak oknum sipir, oknum polisi ya. Akhirnya dapatlah dinotis dari Pak Menko Yusril Iza Mahendra terkait pernyataan yang akan ada oknum yang bermain lah di dalam. Dan akhirnya Pak Yusril ngomong dia akan menganalisis, mentelaah dan ibaratnya meng-cross check terkait oknum tersebut apa benar, karena kan dia bilang juga jangan sampai ini sebenarnya ada di viral di medsos tapi ternyata tidak ada. Abang sebagai praktisi hukum gimana? Ya makanya seperti saya pertanyaan pertama tadi ya, saya sampaikan kalau memang benar ada diduga ada bukti yang kuat, kenapa nggak tinggal dilaporkan ke polisi, laporkan ke Polres? Nggak bisa ke Polres, lapor ke Polda, bahkan ke Mabes Polri, dan diikuti diawasi terus kalau memang itu benar. Ini sana loh, gampang kok, katanya data-data sudah cukup, udah laporkan aja kan, laporkan aja, gampang banget. Apalagi zaman sekarang ini, zaman bukan zaman ketertutupan kayak seperti dulu, sekarang udah zaman terbuka. Itu aja. Tapi terkait yang sampai Pak Yusril notice tuh bang, ibaratnya sampai dia ibaratnya, oke, kita akan cross check semuanya akan terkait pernyataan dari terdakwa Ahmad Zani dan kuasa hukumnya. Ini berarti kan emang ada perhatian serius bang terkait, ya kita tidak bisa pungkiri lah ya, memang adalah dalam peredaran narkoba ya di dalam rutan dimanapun lah gitu bang. Ya kalau menurut saya ya, kalau namanya oknum ya bisa aja, kemungkinan itu bisa terjadi.
bisa terjadi. Tidak bisa juga dipukul ratakan semua lapas seperti itu. Tidak juga. Tidak semua lapas. Tapi kalau memang ada bukti yang kuat dari pihaknya Ahmad Doni dan pengacaranya, silakan laporkan. Ini sana. Biar ini kita bongkar semuanya. Tapi kalau masalah Pak Yusril tadi bilang ya, karena Pak Yusril dilaporkan, otomatis Pak Yusril akan mencoba, akan mencari kebenaran informasi itu. Intinya semuanya sekarang itu kalau memang lengkap kenapa tidak dilaporkan? Laporkan aja. Saya dukung. Nah, tapi kalau Ahmad Doni kan dia menggemu-gemu yang bongkar. Tapi kalau belum dapat ibaratnya lampu hijau dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, selama ini kan belum dapat dukungan dari LPSK, Bang. Ahmad Doni kan tetap benar mau bongkar atau dia ngerem-ngerem atau agak takut-takut gitu? Ya enggak, kalau kan punya pengacara. Ada pengacaranya kok untuk pendampingan. Kalau memang benar, kalau saya mau ada perlindungan dari LPSK, mau tidak ada laporan LPSK, kalau memang dia itu bukti yang kuat, laporkan. Kan pengacaranya. Itu sana kalau saya. Bang, seharusnya apa sih yang dilakukan oleh Ahmad Doni dan pengacara biar praktik-praktik peredaran dan mafia di Ratna Salemba benar-benar bersih ya, bukan hanya omon-omon doang ibaratnya gitu kan. Karena kan ya kita tidak bisa sangka ini yang keempat kalinya Ahmad Doni terjerat narkoba. Kenapa? Banyak juga yang praktisi hukum bilang kenapa nggak dari awal, dari dia kejadian yang pertama atau kedua dia speak up gitu untuk membongkar. Kenapa baru sekarang yang keempat baru dia bilang membongkar? Enggak, kalau memang benar kan kalau saya bilang tadi, ini perkara ini kan katanya kan dari pihak Ahmad Doni itu kan dari pengacaranya dia bilang kan sudah mempunyai bukti yang kuat, tinggal dilaporkan aja kok, bongkar semuanya kok. Kalau memang kurang kuat pengacara minta bantuan hukum sama saya siap menampilkan. Kalau memang ada seperti itu fakta yang kuat, tetapi jangan sampai juga ada fitnah terhadap lembaga pemasyarakatan. Kan itu laporkan aja kok. Semua sekarang udah terbuka. Kalau memang fakta yang kuat, tinggal sekarang ini ada nggak fakta yang kuat? Ini sama. Siap.